Kemudian ada cerita-cerita kayak pamane ini dulu untuk bertapa sepasang suami istri yang punya anak satu tapi belingi ngudu bilahi, dia tidak bisa mengatasi, akhirnya ceritanya orang harus ngegol ndak kuat, ndak berani, ndak bisa. Tapi sekarang ndak ada, cuman apakah itu diselamatkan dari pihak purbakala atau apa, saya kurang tahu. Kalau yang saya ketahui itu sendang krong itu kan dari kata sendang ngerong, karena itu air itu kalau surut itu baru kelihatan ada suatu gua atau suatu rong gitu. Ya, nggak tahu kemana arahnya rong itu, saya sendiri nggak tahu, mungkin dari Mas Rakil lebih tahu. Kemudian ada cerita-cerita kayak pamane ini dulu untuk bertapa sepasang suami istri yang punya anak satu tapi belingi ngudu bilahi, dia tidak bisa mengatasi, akhirnya menepi di sini terus mendapat wisik bahwa ya harus jogo suto jogo suworo, terus diartikan sendiri maksudnya jogo suto jogo suworo itu menjaga anak dengan suara, karena banyak juga anak-anak beling suaranya kayak ngono karena dari orang tuanya ngilok ke orang tuanya. Kalau orang tuanya lembah mana suaranya apik, anunya apik, otomatis anak itu nurut gitu. Jadi itu maksudnya itu. Tapi nggak tahu kok secara folklore artinya itu dari cerita rakyat atau terus jadi nama suatu tokoh, Kiai Joko Suworo, Kiai Joko Suto, Kiai Joko Suworo gitu. Kalau dari pengamatan itu adalah wisik yang orang tua itu harus menjaga anak dengan menjaga suara. Dulu kan dibikin kios-kios, maksudnya itu untuk kios-kios pasar, tempatnya di dalam sana. Kebetulan saya juga punya teman yang dulu juga anak organisasi waktu di Kayangan Karangpadan, terus kenal di Karanganyar, terus dia juga sudah punya suami, terus mendirikan mendirikan usaha di itu kios itu. Suaminya kan penjahit, jadi dia sambil jahit. Terus ya di dalam juga ada kamar-kamar gitu. Saya waktu itu masih kerja di kapal, mendapat jatah kain, terus saya bawa ke situ pagi gitu, saya bilang tak tinggal nang tawang manguse iki engko dadi Mas wis tinggalen gitu. Terus langsung saya diukur, dijadikan baju sama celana itu. Terus ya ditawani leren sik nang kene apa ora susu gitu. Itu karena udah di konotasinya orang kapal itu kan mesti beling. Nah, itu saya tunjukkan kalau tidak semua orang kapal itu beling. Salah satunya saya gitu. Masyarakat lokal semenjak saya tahu itu juga tetap dijaga. Dalam arti kebersihannya itu setiap tahun sekali itu ada pengurasan sendang, Mas. Ada pengurasan sendang ya, terus yang di apa itu ada guanya itu biasanya dikasih janur melengkung. Jadi konon ikan atau kehidupan yang
di air yang keluar dari janur itu bisa diambil, tapi yang tetap di dalam gua itu tidak boleh diambil. Terus kaitannya sedikit menambahkan kaitannya dengan lokalisasi, itu memang berdekatan sehingga sering orang luar sana itu mengatakan wah Tasik Madu terus jadinya berpikirannya wah Dakrong. Nah, itu memang betul karena memang berdekatan dan biasanya penghuni-penghuni di situ kalau siang hari itu biasanya ada yang duduk-duduk di sini mungkin sambil menawarkan atau menampakkan bahwa di sini tuh ada komplek itu, mungkin demikian. Sampai sekarang masalah bersih desa itu masih tetap berjalan setiap tahun, harinya Jumat Pon. Kalau dulu waktu PG masih aktif itu juga masih PG itu juga ikut nguras sendang ini, tapi sekarang kayaknya untuk kuras sendang sudah tidak ada. Terus di sini ini banyak dulu ada ya waktu saya kecil ada patungnya kodok yang gendongan itu loh, mungkin musim kawin atau apa itu biasanya kodok gendongan itu, tapi sekarang kok kayaknya tidak ada. Terus agak jauh dari sini ada artefaknya ya, ada artefaknya. Dulu ceritanya orang harus ngegol tidak kuat, tidak berani, tidak bisa, tapi sekarang tidak ada. Cuman apakah itu diselamatkan dari pihak Purbakala atau apa, saya kurang tahu. Karena betul pembuatan PG Tasik Madu atau yang biasa orang menyebut Jondokoro itu memang 10 tahun setelah Colomadu, PG Colomadu. Colomadu itu dibuat tahun 1861, PG Tasik Madu 1871. Nah, masalah mitos-mitos itu saya kurang tahu. Dan dulu pasar itu juga lokasinya di PG itu. Nah, waktu Mangkunegoro IV mendirikan itu memang PG pasarnya dipindah, namun ora ketan setahun sepisan dijadikan pasar seperti pasar malam menjelang giling, atau biasa kalau masyarakat biasanya mengatakan cembingan gitu ya. Nah, itu makanya setiap setahun sekali menjelang giling diadakan pasar malam di situ. Pasar malam. Jadi ceritanya begitu. Ya kalau saya selaku orang seneng ke budaya, ya semua itu harus kita lestarikan, mana yang baik diambil, yang jelek ya dibuang. Terus untuk generasi muda itu ya harus mempelajari, ada peninggalan ini, harus mempelajari ini apa gitu. Jadi dapat mungkin ya dilestarikan, semua itu adalah hasil budaya dari Moyang. Iya, dari nenek moyang kita, budaya Jawa dari nenek moyang kita, sekecil apapun itu harus kita uri-uri. Cuma repotnya yaitu kalau diisumi dengan budaya lain itu, dan kebetulan orang muda ya termasuk yang tua juga banyak yang terpengaruh dengan budaya yang dari luar itu. Ya kita mohon saja kepada Tuhan, semoga nenek moyang kita itu kan orang Jawa, kita sebagai orang Jawa, paling tidak orang Nusantara lah, budaya Nusantara itulah kita lestarikan, tidak perlu niru-niru budaya yang dari luar. Mungkin hampir sama ya dengan Pak Murdiarso. Betul, jadi budaya itu lepas dari agama dan kepercayaan. Jadi budaya seperti
semacam ini itu juga pasti ada sejarahnya, tetap itu ada historinya. Terutama kalau zaman dulu mungkin saat-saat keraton ya mau berdiri itu aja mungkin calon ratunya direwangi bertapa, bersemadi untuk meminta petunjuk pada sang kolik. Itu saya kira juga memang tidak ada jeleknya kita itu tetap apa itu nguri-uri atau paling tidak ikut menjaga keadaan budaya yang lama, atau termasuk seperti peninggalan-peninggalan masa lalu itu sebetulnya di Kuarang-Anyar banyak sekali, cuman mungkin belum banyak yang terkuak atau belum banyak yang ditampilkan. Moga-moga generasi penerus kita itu juga tetap mengingat sejarah, apalagi sampai dengan berdirinya Karanganyar itu alangkah baiknya, karena itu tidak lepas dari perjuangan nenek moyang kita.